Halo Konco, episode kali ini kita bakal jalan-jalan di Kecamatan Kalikajar dengan jarak tempuh sekitar 40 menit yang jaraknya 17 km dari pusat kota Wonosobo. Kayaknya Konco udah gak asing ya dengan dusun ini? Simak sampai akhir jelajah lintas batas episode Dusun Keren ini ya. Lereng Gunung Sumbing tersembunyi sebuah dusun yang menyimpan lebih dari sekadar keindahan alam. Dusun Klowoh, Desa Kwadungan, Kecamatan Kalikajar, menghadirkan kisah tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam, menjaga tradisi, sekaligus berinovasi untuk masa depan. Perjalanan menelusuri Dusun Klowoh seakan membawa kita melintasi batas waktu, dari jejak leluhur, kearifan lokal hingga kreativitas warga yang terus hidup hingga kini. Langkah pertama membawa kita menuju hutan namu-namu, sakral yang dijaga bersama, sebuah kawasan yang tidak hanya hijau dan asri, tetapi juga syarat makna spiritual bagi masyarakat setempat. Hutan ini dipercaya sebagai punden atau tempat yang dikeramatkan, yang telah dijaga secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Menurut cerita warga, kawasan ini berkaitan erat dengan sejarah leluhur Dusun Klowoh. Supardi, warga Dusun Klowoh menceritakan, sejak saat itu hutan namu-namu tidak pernah diperlakukan sebagai hutan biasa. Ia dijaga, dihormati, dan dilestarikan dengan penuh kesadaran. Kalau juru kunci itu kan nggak ada lah istilahnya, sini dijaga semua, dijaga bareng-bareng gitu. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan ini. Tidak ada yang berani menebang pohon, bahkan mengambil rumput pun dianggap melanggar aturan tak tertulis yang diwariskan oleh para leluhur. Maknanya, demi menjaga apapun yang ada di hutan namu-namu, agar manusia merasa cukup dan tidak serakah dalam mengambil hasil bumi yang masih terus dilestarikan. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat, kelestarian hutan namu-namu berkaitan langsung dengan sumber kehidupan mereka, terutama air. Dari kawasan inilah mata air mengalir, menghidupi ratusan kepala keluarga, bahkan hingga ke desa-desa sekitar. Hutan jangan sampai ditebang, biar mata airnya itu gede, keluar gede. Setiap tahun, tepat pada bulan Safar, masyarakat menggelar tradisi Merti Desa. Kegiatan ini diawali dengan membersihkan kawasan hutan, lalu dilanjutkan dengan pertunjukan tayuban sebagai simbol kebersamaan. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan bentuk nyata hubungan harmonis antara manusia, alam, dan budaya. Dari dusun kecil ke panggung nasional, selain kekayaan alam dan tradisi, Dusun Klowoh juga dikenal sebagai tempat berkembangnya dombos atau domba Wonosobo. Hewan ternak ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat sekaligus sumber penghidupan yang menjanjikan. Dombos memiliki ciri khas tubuh besar dengan bulu tebal yang lebat. Nilai jualnya pun lebih tinggi dibanding domba biasa, menjadikan komoditas unggulan di wilayah ini. Dombos awalnya berkembang di Dusun Klowoh sejak tahun 1980-an. Bagi Ribut Wahidi, seorang peternak dombos muda, peternak bukan sekadar pekerjaan, melainkan warisan dari orang tuanya yang kini diteruskan. Dari hanya beberapa ekor, kini jumlah ternaknya terus berkembang. Awal saya mandiri ternak di dombos ya sekitar dari 5 ekor, terus beranak, dan sampai sekarang udah segini ya udah banyak yang dijual juga. Terutama nilai jual itu kalau dibanding dengan domba lokal biasa itu ya lebih tinggi, perawatannya mudah, terus dari postur itu menyenangkan gitu, jumbo tinggi. Tak hanya dari daging, bisa diikut sertakan dalam kontes,
Potensi Dombos juga terletak pada bulunya yang dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai tinggi. Kalau itu tergantung kualitas. Kalau untuk kualitas yang kontes itu ya lepas sapih udah mulai dari harga sekitar 10 jutaan. Semakin banyak yang suka dengan Dombos, terutama di Dusun Klowo ini lebih banyak lagi yang mau mengembangkan Dombos karena Dombos itu dulunya berasal dari Klowo dan terkenalnya kan dari Klowo. Menariknya, nama Dombos sendiri diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat pada eranya yang semakin mengukuhkan identitas sebagai domba khas Wonosobo. Dari Dusun Klowo, Dombos kini dikenal hingga berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan di Dusun Klowo belum lengkap tanpa mengunjungi Curug Mangku. Air terjun ini menawarkan panorama alam yang masih alami dengan udara sejuk khas pegunungan. Keunikan Curug Mangku terletak pada dua aliran air yang bertumpuk, seolah saling menopang satu sama lain. Dari situlah nama Mangku berasal, yang dalam bahasa Jawa berarti menopang atau bertumpuk. Air terjun ini juga menjadi bagian dari aliran Sungai Bogowonto yang mengalir dari kawasan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Dikelilingi pepohonan rindang dan suara gemericik air, Curug Mangku menjadi tempat yang tepat untuk melepas penat sekaligus menikmati ketenangan alam. Energi dari alam untuk kehidupan, masyarakat Dusun Klowo menunjukkan bahwa inovasi bisa lahir dari kesederhanaan. Sejak tahun 1959, warga telah memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik melalui kincir air. Kala itu, 6 kincir air dibangun secara mandiri. Hingga kini, 4 diantaranya masih berfungsi dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu kincir air mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 30 kepala keluarga. Sistem ini menjadi solusi energi yang murah dan ramah lingkungan. Keberadaan kincir air ini menjadi bukti bahwa masyarakat Klowo telah lebih dulu mengenal konsep energi terbarukan, jauh sebelum isu tersebut ramai diperbincangkan. Dusun Klowo bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang cara hidup. Masyarakatnya menunjukkan bahwa menjaga tradisi tidak berarti menolak perubahan, dan memanfaatkan alam tidak berarti merusaknya. Dari hutan namu-namu yang sakral, Dombos yang bernilai ekonomi tinggi, kincir air yang inovatif, hingga Curug Mangku yang memikat, semuanya menjadi bagian dari satu kesatuan yang utuh. Sebuah harmoni antara manusia, alam, dan tradisi. Dan dari Dusun Klowo, kita belajar bahwa keseimbangan itu bukan sekadar konsep, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan dan diwariskan. Pengen diajakin jalan-jalan kemana lagi nih konco? Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini, serta nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan di program Lintas Batas lainnya ya.